Selamat datang di Tips Bisnis ala Dewa. Di video kali ini saya pengen sharing ya, ini orang-orang kan pada nanya ya, Kang sharing dong tentang kondisi COVID kayak sekarang, kondisi krisis kayak sekarang ini, kita perlu ngapain gitu ya. Karena jualan gue turun Kang, omset gue anjlok, outlet gue sepi gitu kan, karyawan harus dibayar, THR ditunaikan segala macam ya. Nah daripada saya ngisi lagi di live Instagram orang lain dan ngomongnya sama gitu kan, mending saya aja bikin videonya kayak gini ya. Gini teman-teman semua. Anda bisa tetap laris manis dalam kondisi krisis asalkan 3 poin harus di-install dalam pikiran otak kita itu, otak Anda ya. Pertama, dalam bisnis Anda harus punya sebuah pemikiran bahwa Anda itu perlu adaptif. Apa itu adaptif? Perlu adaptasi dengan zaman ya. Di saat orang lain meminta kita, katakanlah mentor-mentor kita itu sering bilang kan, ayo go online gitu kan, go digital. Nah ini harusnya udah dari kemarin-kemarin nih go digital ya. Anda sekarang kan baru go digitalnya baru sekarang kan, ibarat kata gitu. Kemana aja kemarin gitu. Makanya ikutin. Nah, orang yang tipenya tuh punya mindset ataupun punya value adaptif, nggak harus diminta berkali-kali untuk melakukannya. Cukup sekali aja bahwa kita sekarang zaman sudah berubah. Kalau kita go online, kita goodbye misalkan. Ya sudah, masuk gitu. Nah, ini udah telat sebenarnya kalau Anda masuk ke zaman sekarang ya. Tapi lagi-lagi masuk prinsip kedua gitu kan, daripada lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Nah makanya sekali nomor 1, Anda perlu adaptif, perlu adaptasi dengan zaman. Kedua, tim Anda itu ya perlu lebih agile. Apa tuh agile tuh lebih kelincah ya, lebih fleksibel gitu kan. Udah jelas jualan pakai pakai online offline itu nggak laku gitu kan, pakai brosur tuh nggak laku. Yowes pakai online. Misalkan katakanlah udah tahu di Instagram itu nggak terlalu bagus, ya udah pakai Facebook gitu. Jadi lebih fleksibel terhadap caranya. Nah, makanya kalau Anda yang sekarang itu punya prinsip tadi lebih adaptif, lebih agile, maka lebih gampang beradaptasi dalam krisis sebenarnya gitu kan. Termasuk nomor 3, Anda punya tim yang small team. Karena kalau tim Anda kegedean Pak, walaupun Anda punya prinsip yang sama, nanti bakal rombongan yang kita bawa kan banyak tuh, bakal lebih berat gitu. Bisa, cuman butuh waktu ya. Bagi mereka yang punya timnya dikit, katakanlah karyawan masih 10, 12, 13, 20 katakanlah, atau bahkan mungkin cuma 5-6 orang, ya gampang gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya prinsip kayak tadi, lebih adaptif, lebih agile dan tim yang sangat kecil, itu gampang praktekin ini. Apa itu strateginya? Nah ini strategi yang kita main ini gitu kan. Nah, siapkan catatan karena gue gak males nyatet. Jadi gue lagi males nyatet, sebaiknya catat sendiri ya, oke? Nah, ini namanya adalah unsolved matrix. Jadi banyak orang bilang tuh gini, Kang, perlu gak saya pivot? Ya, you know pivot? Pivot itu loh kalau misalkan kita sakit, kayak buat tempat kencing gitu. Itu pispat ya. Pivot itu kita kayak semacam gitulah, pokoknya nama kita pindah haluan gitu. Nah, itu tuh strategi terakhir. Ya, Anda sekarang misalkan jualan fashion, terus fashion Anda lagi turun, tiba-tiba Anda jualan makanan. Itu kan banting setir gitu kan. Nah sebenarnya bisa dilakukan dengan cara lain. Apa itu? Cara nomor 1. Namanya adalah market penetration. Ya, ini kalau Anda nih bayangin gitu ya, ada kotak bukan kotak ya, bawah vertikal, horizontal, yang atas di kiri ini namanya market penetration. Apa itu? Ketika kita menjual produk lama ke market yang lama. Sekali lagi, catatannya adalah produknya lama, marketnya lama. Produknya misalkan apa? Makanan misalkan. Marketnya yang lama juga. Terus gimana dalam kondisi kayak sekarang, Kang? Maksudnya gimana? Gak ngerti. Ya tadi saya bilang, kalau sekarang itu awalnya Anda cuma jualan di Instagram, coba sekarang tambah di YouTube, tambah di Facebook, tambah di Marketplace, tambah di WA gitu. Jadi melakukan penetrasi pasar gitu kan. Marketnya sama-sama juga gitu. Cuman beda dari segi dia tempatnya aja di mana. Ingat prinsip sebelumnya yang di video saya yang lain. Tolong tonton video saya yang lain di Tips Bisnis tuh, banyak ya. Subscribe juga gitu kan. Nah di sana saya pernah sharing juga bahwa setiap planet itu punya aliennya masing-masing. Instagram punya marketnya, gitu kan. Facebook punya marketnya, YouTube punya marketnya, Marketplace punya marketnya, gitu kan. Nah Anda tuh udah ketemu marketnya nih. Cuman selama ini Anda jualan cuma di Facebook doang. Lah maka sekarang pindahlah, bukan pindah ya, nambahlah di Instagram, nambah di YouTube, nambah di blog, di WA dan lain-lain. Jadi melakukan market penetration dengan kategori market yang sama. Itu poinnya. Contohnya gimana? Misalkan tadi
Anda jualan makanan, Anda jualan kosmetik, Anda jualan aksesoris yang awalnya di Facebook, sekarang nambah di kanal yang lain. Clear? Itu nomor 1 ya. Nomor 2 itu di kiri bawah ya, set bawah gitu kan. Nah, apa itu market development? Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Di market development ini, produk yang Anda jual adalah produk yang lama juga. Yang beda adalah di marketnya market yang baru. Loh, apa bedanya sama market penetration? Yang market baru berarti kategori si marketnya ya, karakteristiknya itu beda. Bisa jadi channelnya beda. Bisa jadi segmennya juga beda. Gimana contohnya, Kang? Contoh real langsung studi kasus supaya Anda kebayang. Saya pada saat kondisi krisis gitu kan, saya coba bantu kawan saya nih gitu kan. Kang, kita lagi kondisinya pandemi nih, omset kita anjlok dan segala macam. Yowes, gimana Mas? Ini saya ada produk gitu kan. Akhirnya kita jual tuh produk bumbu buat makan ya, namanya bumbu ireng ya. Bagi Anda pengen jadi distributor, silahkan klik link di bawah gitu. Nah, itu kita jualan tuh gitu kan. Qadarullah, alhamdulillah teman-teman semua, singkat cerita kita jual dalam sebulan tuh lebih dari 100.000 pieces gitu. Kok bisa kayak begitu? Karena tadi kita sebenarnya ini bukan pivot loh. Ini sebenarnya bukan pivot kayak semacam drastis banget. Sama aja karena produknya sama-sama bumbu ireng juga gitu kan. Terus bedanya apa? Bedanya adalah cuman bisnis modelnya. Apa itu? Si market kita develop. Yang awalnya itu kita cuman jualan di market geografis. Misalkan saya domisili di Bandung. Makan di tempat daerah Bandung doang kan. Berarti ada outlet warung ini hanya bisa dimakan oleh orang Bandung dong. Benar nggak? Kalau misalkan buka di Malang, Surabaya di Surabaya. Dengan adanya perubahan bisnis model, maka semua orang bisa menikmati. Caranya gimana? Produksi bumbu kita kemasan, dibuat kemas, di package gitu kan dengan cara frozen food ya. Artinya yang domisili di Malang, saya orang Bandung bisa juga gitu kan beli gitu kan. Saya bisa kirim ke sana gitu kan. Yang misalkan di Makassar bisa juga beli gitu kan, nggak harus nunggu buka outlet di Makassar. Nah, karena kita sistemnya kayak begitu, maka dibuatlah sistem keagenan. Ya, keagenan gitu kan, ada distributor, ada agent, ada reseller. Artinya market bagi saya adalah mereka dong, B2B dong. Kita jualan peluang usaha, si distributor belanja, agen beli ke distributor, reseller beli ke agent, ya kan? Si reseller jualan ke end user. Marketnya nambah, develop. Awalnya cuma sekedar berbasis geografis, sekarang jadi lebih luas. Paham? Gara-gara ini akhirnya orang lain tertarik dengan peluang usahanya gitu kan. Kenapa peluang usaha menjadi menarik? Di video saya sebelumnya saya pernah bahas bahwa di zaman sekarang kondisinya adalah orang lain butuh duit banyak gitu kan. Karena serba gak pasti. Piramida Maslow ingat ada yang namanya safety gitu kan. Butuh income tambahan apa lagi nih? Kita campaign jedar gitu kan bahwa bro kita ada peluang usaha begini-begini. Oh, mau hajar, bayar 1 juta, katakanlah jadi reseller gitu, jadi distributor dan segala macamnya. Nah, maka akhirnya orang-orang pada rame tuh. Selling income ke mereka itu rame jedar 100.000 katakanlah kan. Tapi ingat, mereka belum tentu langsung bisa jualan ke user. Perlu tugas saya adalah membina mereka agar jualannya bisa laris-manis juga. Jadi poinnya adalah yang kedua, tidak harus langsung ganti produk. Produk lama pun dikemas dengan kemasan yang berbeda, strategi yang berbeda, cara jual yang berbeda, masih bisa laris manis gak karuan. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, apa yang bisa dilakukan sama Anda pada saat kondisi krisis begini supaya tetap laris manis? Yang dinamakan dengan product development. Di bagian kanan atas, apa itu? Produknya baru, marketnya lama. Nah, perhatikan. Produknya baru, marketnya lama. Kalau yang barusan, market development, marketnya baru, produknya lama. Developmentnya nempel ke ini apa namanya yang baru tuh yang develop. Market development berarti marketnya baru, produknya lama. Product development produknya baru, marketnya lama. Kebayang? Ulangi lagi coba nanti. Gitu ya. Oke, catat ya. Bedanya apa? Karena produk baru kita menggunakan market yang lama, ini cenderung lebih gampang. Berarti gimana caranya supaya bisa gua apalagi nih bisa dijual ke market yang lama? Hajar aja jual gitu ya. Hatta kalaupun misalkan ya teman-teman itu menjual produknya tidak sesuai dengan kategori. Contoh studi kasus supaya Anda makin kebayang lagi. Kami di BR gitu kan, karena kondisi ini pasukan nih kosmetik kami kan lagi pada turun nih kan, kondisi corona ini orang nggak ketemu orang gitu kan, nggak cipika-cipiki, nggak bisa eksis dan segala macamnya. Setelah tidak disadari, pembelian lipstick, pembelian bedak yang awalnya repeat order setiap bulan akhirnya jadi 3 bulan mungkin gitu kan. Wah, orang-orang pada gak semangat dong. Distributor masih mungkin bisa kita pegang. Tapi kalau di reseller, mereka butuh makan harian. Wah, saya butuh duit cash cepet dong. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Ya udah product development. Kita jual propolis gitu kan. Kita jual sambal. Dengan pasukan yang lama gitu kan. Kita kasih produk yang baru. Laku.
Makanya pas kita bikin kayak sambal aja, Sambeli namanya itu kan, pas produk sambal ini dipublish ke publik, terutama kepada pasukan, itu repeat order, PO-nya aja udah nyampe 50.000 pieces gitu. Apa poinnya teman-teman semua? Kalau Anda punya pasukan, kalau Anda punya database, sebenarnya tinggal lempar ke mereka aja, udah laris tetap kan. Yang jadi masalah nih ya, yang kasihan itu adalah mereka yang dalam kondisi krisis, mereka gak punya database, mereka gak punya list gitu kan, mereka gak punya aset digital, mereka gak punya pasukan, ngarep laris, ini pusing gitu kan. Itulah pedagang gitu. Jadi hikmahnya adalah banyak di dalam corona ini ya. Iya juga ya, gue kemarin cuma sekedar ngegedein bisnis pribadi, gak berbagi peluang sama mereka, gak punya database, gak pernah melakukan yang namanya pendataan aset digital. Ya wajar kalau sekarang pusing gitu. Itu pelajaran berharganya. Nah, baru yang terakhir itu namanya pivot, yang orang lain kebanyakan mikir. Apa itu? Diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Ketika produknya baru, marketnya baru. Produknya awalnya hijab, marketnya market hijab, tiba-tiba kuliner kan beda, Pak. Paham? Contoh studi kasus supaya makin ada kebayang ya. Misalkan dalam bisnis, saya tuh aliran diversifikasi. Catatannya adalah pada saat Anda merilis bisnis baru, harus punya tim baru juga, brand baru juga, ya. Secara emosional brand tetap harus buat baru juga. Contoh, gampangnya gini. Saat saya garap namanya Billionaire Store, dari Billionaire Coach, itu sama-sama billionaire loh. Kenapa saya pisahkan? Karena marketnya beda, gitu kan. Market datang seminar, workshop, sama market baca itu beda. Dan saya melihat bahwa ini bisa diduplikasi, bisa di scale up dua-duanya. Ya sudah, saya pisahkan. Timnya beda, satu PT kiblat, satu PT sinergi. Buat PT beda, tim yang berbeda. Ini yang sama-sama niche bisnis. Apalagi niche yang lain. Contoh, dari mulai Billionaire Store, saya pindah ke Billionaire Cost, pindah Billionaire Store. Bukan pindah, ya nambah ya. Dari Billionaire Store, saya buat yang namanya mesin kreativitas. Apa itu produk digital gitu kan. Ini juga jenis beda gitu kan. Marketnya bukan market yang katakanlah dikirim produk. Makanya jangan heran ketika ada market saya di sebelumnya, Billionaire Store katakanlah, beli produk saya di mesin kreativitas. Kang, kapan dikirimnya? Dikirim apaan, Pak? Itu produk digital gitu. Karena secara persona market sangat beda gitu loh. Makanya dari sini kita perlu tim khusus, kita riset khusus, develop CS khusus dan segala macamnya. Dari mesin kreativitas pindah nambah ke Salihah hijab market. Hijab juga beda lagi. Masuk ke kosmetik beda lagi. Masuk ke bagian makanan beda lagi. Nah ini timnya harus beda semua gitu loh. Yang fatal itu adalah ketika teman-teman menggunakan tim yang lama untuk produk yang baru, di bisnis yang baru. Nah ini yang disuruh terlalu gak ada kan. Mikirnya gini, logika sederhananya katakanlah saya punya HP misalkan satu HP ini bisa ngasilin 1 miliar gitu kan. Anda mulai mikir rakus nih, gila 1 miliar satu HP gitu kan. Satu bisnis 1 miliar. Kalau saya punya 2 bisnis 2 miliar dong gitu kan. Sesederhana itu kan mikirnya kan. Ternyata tidak, saudara-saudara gitu kan. Anda bisnis lah yang kedua dengan manajemen yang sama. Berharap naik 2 miliar. Pas bikin manajemen yang sama, gak ada bisnis baru, jalan bisnis baru. Yang ini masalah, yang ini malah turun omsetnya. Yang harapannya 2 miliar malah jadi cuma 600 juta tembusnya di total dua-dua itu gitu. Nah, ini yang terjadi kesalahan di lapangan. Nah makanya pada saat Anda pengen diversifikasi produk, perlu pikir matang-matang ya. Sekarang kondisi corona, kondisi krisis, gimana perlu gak sih Kang kita diversifikasi? Monggo aja asalkan Anda siap gitu kan. Timnya siap gak garap market yang baru ya. Timnya siap gak memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan market gitu kan? Siap gak riset dari awal lagi gitu kan? Siap gak ngurusin kerumitan segala hal yang berhubungan dengan bukan core kompetensi kita gitu kan? Karena beda jualan buku sama jualan hijab. Jualan hijab sama jualan properti gitu. Jadi sekali lagi, diversifikasi, pivot yang sangat garis keras itu, ekstrim itu adalah opsi terakhir. Nah Anda sebenarnya bisa melakukan di opsi yang pertama. Produk lama, market lama. Pikirkan. Ya, atau bahkan gini, gampangnya gini deh, contoh kasus lagi supaya teman-teman makin kebayang. Kita jualan kosmetik. Salah satu jualan yang kita turun itu adalah kosmetik, tidak bisa dipungkiri. Kenapa turun? Karena orang lain tidak ketemu orang, kan? Lantas gimana cara mempertahankan jualan kosmetik kami tetap ramai walaupun kondisinya kayak begini, padahal terdampak nih. Ya udah, angle-nya diubah. Jadi jangan dulu ngubah bisnis model, jangan dulu ngubah bisnis, ngubah angle aja overnya gitu kan, copywritingnya. Yang dulunya tuh dia coba kamu tampil lebih cantik ketemu orang, kamu misalkan lebih percaya diri di hadapan orang, sekarang ganti buat status-status membuat terganggu orang-orang itu kan. Ingat ya, cantik itu buat suami sendiri ya, di rumah tetap cantik. Oh itu campaign kan. Jadi dia walaupun di rumah pakai make up gitu kan, sehingga akhirnya
makeup dia habis gitu kan, nanti repeat order gitu modusnya saudara-saudara gitu. Itu dikampanyekan, jadi ngubah offer, ngubah copy, ngubah campaign, ngubah hasil. Itu cara sederhananya. Tuh ngubah offer, terus ngubah bisnis model kan, ngubah di bagian kemasannya. Jangan langsung tiba-tiba bisnis model yang diubah semua gitu kan. Gue bisnis ini aja. Anda ikut-ikutan, hati-hati, Anda fundamentalnya nggak kuat. Nah mungkin sebagian dari Anda nanya gini, Kang kalau misalkan saya bisnis jasa itu gimana? Kan sekarang terdampak banget. Jasa kan harus ada experience dong, cukur, itu kan ketemuan. Sampo, salon ketemuan, rental mobil kan harus pakai dan segala macam. Nah sekali lagi, yang selama Anda tuh bisa mengubah offer dari produknya tuh ke berupa yang lain, monggo diubah. Contoh misalkan, kalau selama ini orang lain itu katakanlah kayak ngajar, bimbel kan jasa, mana gak? Kalau misalkan dibuat ke online, bisa nggak? Kuliah online ataupun kelas online bisa, yaudah berarti produknya yang diubah. Tapi kan sebenarnya core offernya sama, cuman bungkusan produknya doang yang beda. Sama kayak saya awalnya workshop jadi kelas online gitu kan. Kalau misalkan kayak jasa kayak semacam tadi video gitu gimana Kang? Yaudah mungkin offernya sama-sama video niche-nya, cuman diubah. US gini aja, kita koordinasi misalkan lewat online segala macam, nanti Akang saya bantu dan segala macamnya lewat digital koordinasi. Jadi berupanya jadi agensi jatuhnya kan, berubah tuh. Jadi intinya adalah menggeser yang bukan utamanya, karena core utamanya kan di situ. Nah baru kalau Kang saya mau udah kayak hotel, travel umroh kan pasti udah gak mungkin bisa di-pivot. Maksudnya sorry gak mungkin bisa dimodifikasi. Ya sudah berarti kita pretel ini, produk turunannya apa. Oke, kemarin gua katakanlah travel ini umroh turun di segala macam. Ya udahlah, apa yang berhubungan dengan itu? Oke, mungkin gua saatnya di sini nulis buku berhubungan dengan perjalanan travel, buat konten YouTube selama perjalanan travel gitu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi sekali lagi, Anda jangan langsung tiba-tiba menggeser drastis. Karena solusi itu sangat dekat. Bisa jadi ada diri Anda sendiri, ya. Anda misalkan jago dalam masalah apa, cari aja produk turunan yang lain, bikin itu gitu. Jadi sekali lagi jangan langsung tiba-tiba banting setir secara gila-gilaan. Nah dengan demikian harapannya Anda bisa tetap laris manis walaupun dalam kondisi krisis. Kebayang teman-teman semua? Silakan Anda ulangi lagi nonton video ini sebelumnya ya. Nanti sambil nonton ulang Anda catat di komentar kalau ada pertanyaan gitu kan. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya karena saya yakin banyak orang di luar sana yang membutuhkan video ini ya karena mereka kebingungan gitu kan, galau dalam kondisi saat ini dan membutuhkan insight berharga dari kita semua. Sekali lagi silakan share dan jangan lupa untuk mendapatkan update informasi tentang tips bisnis saya selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.